Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Marina Prahesti dengan NIM 1345301230038. Alasan saya memilih judul KTI yang pertama yaitu pemanfaatan air perasan kulit buah naga merah atau Hilocereus polyrhizos sebagai reagen alternatif pengganti saponin pada Escherichia coli, yaitu yang pertama, alasan utamanya terletak pada upaya untuk menggantikan pewarna sintetis yang mahal dan berpotensi kurang ramah lingkungan, yaitu saponin, dengan sumber daya alami yang melimpah dan sering dianggap sebagai limbah, yaitu air perasan kulit buah naga merah. Kulit buah naga merah kaya akan antosianin, pigmen alami berwarna merah intens yang secara kimiawi berpotensi untuk berinteraksi dengan struktur sel bakteri, khususnya pada Escherichia coli sebagai bakteri gram negatif. Untuk alasan yang kedua yaitu biaya yang lebih rendah. Reagen laboratorium seperti saponin bisa relatif mahal. Air perasan kulit buah naga merah merupakan sumber yang murah dan melimpah yang berpotensi menurunkan biaya operasional di laboratorium, terutama di fasilitas dengan anggaran terbatas. Untuk judul yang kedua yaitu identifikasi jamur Dermatophyta penyebab tinea unguium pada kuku kaki nelayan di Kota Baru. Yang pertama itu, nelayan di Kota Baru sebagai pekerja di wilayah pesisir memiliki risiko tinggi terkena infeksi jamur, khususnya tinea unguium, yaitu infeksi jamur kaki. Pekerjaan mereka secara rutin melibatkan kontak langsung dan berkepanjangan dengan air, itu misalnya air laut, air tawar, lumpur, dan tanah di area pelabuhan serta kondisi kaki yang sering lembab atau terperangkap dalam sepatu boot yang basah. Lingkungan lembab adalah tempat ideal bagi pertumbuhan jamur Dermatophyta. Penelitian ini secara spesifik menargetkan kelompok populasi beresiko tinggi. Yang kedua, dampak pada kualitas hidup dan produktivitas. Tinea unguium sering dianggap sepele, tapi kondisi ini bersifat kronis, menyebabkan kuku menjadi tebal, rapuh, berubah warna dan tidak rata, yang dapat menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman saat bekerja. Jika infeksi parah, hal ini dapat mengganggu kemampuan kerja nelayan. Untuk judul yang ketiga itu gambaran kadar hemoglobin atau Hb pada pekerja bengkel di Desa Teluk Masjid, Kabupaten Kota Baru. Alasan yang pertama itu penelitian ini secara spesifik menargetkan populasi pekerja bengkel, sebuah kelompok yang sering terpapar berbagai zat kimia dan polutan di lingkungan kerja mereka. Paparan ini meliputi gas buang kendaraan, debu logam berat atau dari penggerindaan atau pengelasan, pelarutan organik, dan oli atau pelumas bekas. Banyak dari zat-zat ini, terutama logam berat dan gas karbon monoksida, dapat mengganggu sistem hematopoietik atau pembentukan darah atau berikatan langsung dengan hemoglobin yang berpotensi memengaruhi kadar Hb. Alasan yang kedua, hubungan antara paparan kerja dan hemoglobin. Kadar hemoglobin atau Hb adalah indikator vital yang mencerminkan status anemia dan kemampuan darah dalam membawa oksigen. Menurutnya, kadar Hb dapat menjadi indikasi awal adanya masalah kesehatan serius. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.